Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rahmat Arindi dari Prodi Manajemen Malam B1 dengan NIM 28921500073. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam dengan dosen pengampu Pak Darmainis SEMM untuk memenuhi tugas UTS. Konsep karakteristik ekonomi Islam. Selanjutnya yang pertama yaitu kita akan membahas konsep karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki 3 prinsip utama. 3 prinsip yang dipergunakan Islam untuk mengatur teori ekonomi adalah yang pertama yaitu iman, moral, dan prinsip hukum. Lalu selanjutnya bukti peninggalan pelaksanaan sistem ekonomi Islam. Sampai saat ini secara empirik masih terdapat bukti peninggalan pelaksanaan sistem ekonomi. Sampai saat ini meskipun secara parsial 8 bangunan ekonomi Islam didasarkan atas nama 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, lalu adil atau keadilan, lalu nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Berikutnya karakteristik ekonomi Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayah thayyibah. Moral sebagai pilar ekonomi Islam, sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa setiap orang Islam perlu memperlakukan sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku homo islamikus. Artinya, moral atau akhlak Islam menjadi pegang pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Yang berikutnya yaitu komponen moral ekonomi Islam. Perlu diketahui yang pertama, nilai ekonomi Islam. Nilai atau value merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Lalu yang kedua, prinsip ekonomi Islam merupakan mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikutnya ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Moral Islam sebagai pilar ekonomi perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individunya. Berikutnya, prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama, pengendalian harta individu. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar mengalir secara produktif. Lalu yang kedua ada distribusi pendapatannya yang inklusif, yaitu pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, transaksi muamalat, yaitu sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dan keseimbangan. Setiap transaksi muamalat, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan dan telah ditetapkan dalam syariat. Lalu yang terakhir ada optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagai risiko.
Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagai hasil dan risiko atau risk sharing. Lanjut slide berikutnya, rancangan bangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada kepemilikan dalam Islam, yaitu dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia hanya mengemban amanahnya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup atau wasilah al-hayah bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu yang B-nya, maslahah sebagai insentif ekonomi. Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu mempedulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Lalu slide terakhir yaitu pelaku ekonomi dalam Islam. Pelaku ekonomi dalam Islam terdiri dari dua, yaitu yang pertama pasar dalam ekonomi Islam. Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk berinteraksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual atau produsen dan pembeli konsumen untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat berbentuk jual beli, sewa atau utang piutang. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam. Prinsip merupakan mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Baik, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.